Selamat datang di Bahas Sepak Bola. Kita bahas tentang pertandingan Newcastle melawan United yang berakhir kalah 2-1. Gua agak kecewa karena kalahnya itu lawan 10 orang pemain. Kalau lawan 11 sih oke, wajar. Karena main di kandang Selhurst Park, gue ngelihat juga United makin menurun. Tapi dengan 10 orang pemain lu kalah di dua kali ya United kalah. Nah, sebelum lawan Everton di kandang kalah juga dengan keunggulan 11 atau satu tambahan pemain. Dan ini kedua kalinya gitu loh. Gue agak kecewa ya dari segi pemain. Nah, ini yang dibilang sama Om Murim kan, berkali-kali bilang ya, lu harus bisa menghilangkan kebiasaan lu gitu. Kebiasaan lu apa ya, bermain cuma satu sistem yang sama gitu loh. Pasti akan ada hal di mana lu tidak bisa menjaga itu, tidak terlalu fokus. Nah, gue setuju dengan Amorim sih pada saat itu bahwa United harus berubah dari segi semuanya. Sistemnya, intensitas bermainnya harus lebih tinggi. Kelihatan ketika lawan Newcastle ya, intensitasnya dengan semangat, spirit juangnya lebih tinggi dibanding United. United kalah total. Kalau 11 nih lawan 11, gue yakin United bakal kalah banyak sih menurut gue ya. Dengan apa yang terjadi di lapangan, ada kartu merah, United unggul, pemain, tetap United tidak bisa menguasai pertandingan di babak pertama. Gak bisa, datanglah itu golnya Gordon dari penalti. Oke, agak soft untuk penaltinya. Cuman menurut gua, ya lu ketika babak kedua masuk dengan sama udah sama Casemiro udah menyamakan kedudukan. Lalu babak kedua lu bisa lebih intens, lebih untuk ngejar bola biar cepat megang kontrol bola, adu duel menang. Nah, itu yang harus para pemain bisa tingkatin. Tapi para pemain masih lesu, masih santai. Lu main dengan ritmenya agak lama. Ya akhirnya apa? Dimainkan kan lah sama si Newcastle. Newcastle dengan 10 orang pemain, kontrol bolanya bagus, passingnya bagus, terarah, lebih percaya diri. Sedangkan United nggak percaya diri sama sekali megang bola. Bener-bener selalu kehilangan bola, salah umpan, miskomunikasi Kunya sama Bruno. Gue ngeliat kayak agak kurang gitu cara bermainnya dari lini depan sampai lini belakang. Apalagi lini tengah Maino sama Casemiro itu benar-benar kalah total. Makanya kenapa pas di preview gue bilang lebih baik main Ugarte di babak pertama, karena biar lebih menang duel lini tengah. Kenapa Ugarte, kenapa nggak Maino? Karena Maino tidak seperti Ugarte yang lebih berani duel 1-2, 1 lawan 1. Maino lebih banyak kontrol bola. Nah, kalau pemain kayak Maino di main babak pertama lawan seperti kayak gini ya, intensitas tinggi, lu kan kalah gitu loh. Lu harusnya lihat pada saat pertandingan melawan Crystal Palace kemarin. Di babak pertama kita kalah total di tengahnya. Ada Morton sama Kamada bisa menguasai lini tengah di pertandingan pada saat itu di babak pertama. Dan United itu baru bisa megang itu babak kedua ketika kita unggul pemain juga. Dan sebenarnya permainan United lawan Crystal Palace juga buruk nih. Ini pertandingan yang menurut gue sangat buruk di era Carrick. Ini sangat buruk dan kemungkinan Carrick nggak akan dipertahanin. Kenapa gue bilang nggak dipertahanin? Alasannya cukup simpel. Lu dengan 10 orang pemain, lu dengan unggul pemain, lu nggak bisa memaksimalkan keadaan. Tidak bisa melakukan lebih intens lagi bermain di lapangan. Ini bakal jadi isu di manajemen sih nantinya. Lini belakang gua rasa agak kejutan ada di sisi kanan. Yang awalnya biasa Dalot ngisi, tiba-tiba Majrowi. Ini mungkin jadi banyak berspekulasi lah ya kenapa Dalot ngirim babak pertama. Padahal Dalot udah sangat bagus dari 7 pertandingan terakhir, tidak terlihat buruk, tidak banyak problem. Malah Majrowi dimainin. Ya gua nggak masalahin Majrowi main babak pertama, cuman ada lebih ke ritme pertandingan Mazraoui tidak seintens Dalot. Dalot udah bermain week by week, sedangkan Mazraoui gue nggak lihat Mazraoui pernah tampil sebagai starting line up sebelumnya ya. Kayaknya hampir 3 bulan nggak pernah ada Mazraoui di starting line up. Nah ini yang menyebabkan ritme pertandingannya agak berubah. Dan terlihat babak pertama Mazraoui kalah duel sama Barnes, kalah duel sama pokoknya sayap kanannya atau sayap kirinya si Newcastle. Ini yang jadi problem menurut gue. Seharusnya lu bisa maksimalin Dalot sebenarnya di babak pertama, baru babak kedua lu mainin Mazraoui. Ya ketika kalah duel
Mazraoui nggak bisa apa-apa juga, sering kehilangan bola, ya sudah kecolongan lah itu gol pertama yang penalti, karena ya backupnya Bruno kurang tepat gitu loh, walaupun shot. Nah, selain yang gue sorot selain Mazraoui itu sebenarnya Yoro itu gue nggak tahu sih, mungkin dia oke, tapi gue melihat dia bukan solusi kayak pertandingan besar seperti ini. Dia harus lebih banyak menaikin mentalnya dia sih. Mungkin ini pertandingan biar naikin mentalnya, tapi gue ngerasa dia selalu kalah duel lawan Gordon yang tingginya di bawah dia, di bawah dadanya dia, tetap kalah sama Gordon. Bola atas, bola bawah. Gordon lebih leluasa megang bola, lebih cair, dan bahkan sering banyak serangan dari sisi kesalahannya Yoro. Jadi yang menurut gua next game lawan Aston Villa 9 hari kemudian, ini agak lama ya. Ini harus benar-benar maksimalkan nama Carrick untuk dievaluasi terus-menerus, dan harus sadar Carrick bahwa pemain di pertandingan kali ini intensitasnya nggak sama sekali. Nggak seperti dia bilang bermain harus lebih intensitas tinggi, harus seperti performa lawan City gitu. Nggak kelihatan sama sekali gitu loh. Ini jadi apa? Apakah karena Sesko main di babak pertama? Gue juga belum bisa. Ini agak debatable gitu. Karena kalau misalnya dilihat dari segi apa yang tampilnya, memang kurang cocok gitu. Mbomo nggak bisa tampil di sisi kanan. Ini benar-benar gue ngelihat Mbomo tidak maksimal di sisi kanan. Dia lebih maksimal di depan. Ya lebih enak kayaknya, atau lebih nyaman si Mbomo itu ketika ada Ahmad di sisi kanan. Terlihat ketika tidak ada Ahmad, Mbomo agak kebingungan. Mazraoui jarang masuk ke depan, lebih arah dia bertahan. Nah, ini menyebabkan Mbomo agak kesulitan untuk menemui kreativitasnya di lini depan. Gue berpikir ketika datangnya Ahmad akan lebih cair gitu loh, agak lebih enak lah. Ternyata Ahmad tidak memberikan solusi, dan bahkan dia tidak diberikan kesempatan megang bola. Banyak, saya jarang banget. Bruno lebih ke arah kiri, ke Cunha. Cunha oke, babak pertama main oke, sering menang duel sama Trippier, tapi dia terlalu lelet. Terlalu lama di sayap kiri. Menurut gue terlalu lama, kita harus butuh cepat. Dia terlalu banyak delay bola, lebih banyak mencoba untuk menerima pelanggaran gitu. Ini yang menurut gue, makanya sayap kiri itu harus menjadi prioritasnya United, dan harus menurut gue. Kenapa harus? Ya itu yang gue sebutkan, atau yang sebelumnya gue sudah bikin konten, bahwa dengan Cunha menurut gue nggak akan kemana-mana ya, kan akan ketebak gitu loh. Cunha itu akan lebih bagus jadi di striker ataupun di belakang striker, itu akan kelihatan luar biasanya. Dengan Cunha di sisi kiri tidak terlihat intens lah, mungkin 1-2 dia bisa berhasil, tapi selebihnya ya dia akan lebih memanfaatkan kontrol bola, lebih melihat kelemahan pelawan baru masuk. Nah itu yang agak kurang. Beda loh lihat Barca tiba-tiba masuk langsung bisa mengubah keadaan, Gordon bisa mengubah keadaan. Ini yang diharapkan lah. Gue berharap bahwa pemain itu langsung cepat, jangan lama megang bola, jangan lama kontrol bola, langsung cepat. Di babak kedua ada beberapa peluang juga dari Mbomo, malah dia lebih kontrol dari umpan passingnya dari Bruno. Harusnya dia bisa langsung syuting, padahal enak dia langsung kontrol balik badan ngarah ke Sesko, nggak dapat juga. Di babak pertama juga ada peluang dari Mbomo ke laut, anjir itu kemana itu sendiri, dan tinggal ditembak doang, tapi ke kanannya nggak akurat gitu loh. Ini akan menjadi pembelajaran bagi Carrick bahwa ya lu nggak akan bisa bermain dengan pemain yang sama week by week seperti ini gitu loh. Lu harusnya melihat dari apa yang diutarakan sama Amorim, dan lu harusnya melihat setiap pertandingan Amorim sebelumnya, dimana ya ups and down gitu. Lu akan menang, kadang-kadang turun, menang kadang-kadang ya, karena intensitas pemainnya yang nggak bisa week by week gitu loh. Dan itu yang dikritik sama Amorim kan, terkait intensitasnya si Maino. Kenapa Maino nggak bisa tampil secara konsisten atau tidak masuk ke starting lineup di bawahnya Amorim ya, karena intensitasnya Maino itu tidak terlalu bagus gitu loh. Dia lebih banyak kontrol bola, lebih kayak mungkin main di Barca lebih oke lah, tapi kalau kayak main di United intensitas tinggi, apalagi Inggris lah lebih tepatnya, intensitas tinggi, lu harus lebih fokus, ya lu bakal kalah kalau misalnya lu dihajar 2-3 pemain kayak saat ini gitu loh. Nggak kelihatan sama sekali Maino. Ini bagi kira harus merubah mindset para pemain, bahwa setiap game lu harus bisa mengeluarkan semua tenaga lu gitu loh. Dan
sepertinya Carrick akan dilawan Aston Villa. Gue ngerasa ya Sesko akan dicadangin, dan karena pertandingan kayak sekarang aja dia nggak bisa ngejel dengan Sesko, dan ya udah Sesko akan lebih baik dia di bangku cadangan. Apakah Sesko bermain buruk? Ya enggak, ada lebih banyak foul pass, jarang juga mendapatkan peluang. Ya kalau dibilang 50-50 lah, bisa bagus bisa jelek ya, oke lah menurut gua, tapi nggak banyak membuat impact juga sih. Ya ini makanya jadi akan kita lihat nanti di pekan depan apakah Carrick akan memainkan formulanya sama seperti sebelumnya, sebelum Sesko jadi starting line up, atau akan tetap main Sesko. Kita lihat, karena ketika ada Sesko depan, Carrick tidak terlalu percaya diri, atau para pemain tidak terlalu percaya diri dan tidak ngejel lah. Ya sudah, kembalikan lagi saja seperti pada saat pertandingan sebelum-sebelumnya. Dan yang gue berharap sebenarnya di belakang menurut gue agak propos di Euro. Bukan gue bilang Euro jelek gitu ya, tapi dia oke, tapi dia harus step up lebih baik lagi untuk penguasaan bola, untuk lebih ke arah adu duelnya. Ini agak kurang banget, sama kayak Lindelof dulu gitu loh. Dan ketika ada Martinez mungkin lebih enak dan lebih bisa ngontrol pertandingan. Tidak ada Martinez, bener-bener kelihatan banget sih nggak bisa ngontrol pertandingan, kalah duel bola atas, kalah bola bawah juga kalah. Benar-benar ini menjadi bukti United tidak bisa maksimal setiap week by weeknya, terus-menerus menurun. Dia lawan 10 orang loh, masa lu kalah gitu. Yang gue agak kecewa dengan United malam ini. Semua pemain under perform semuanya. Dan semoga nanti lawan Aston Villa akan lebih ngejel lagi, lebih perform lagi, dan harapannya menang gitu. Karena kalau misalnya Aston Villa menang, kita bisa unggul 3 poin. Berharap menang atau berharap seri lah menurut gue di pertandingan ini, tapi gagal di menit terakhir dengan golnya Osula. Ya itu kesalahan Malaysia. Mau siapa lagi gitu mau diganti? Mazraoui cedera, ya pengganti cuma Malaysia. Ya kita berharap pada Malaysia. Lihat aja kan tadi gol terakhir Malaysia tidak bisa menutup, dia lupa cara bertahan, ya udah langsung tiba-tiba ditendang aja mau Osula, masuk anjir. Lamas tinggal lihat doang, benar-benar buruk dari belakang sampai depan. Lamas juga main buruk menurut gua, karena harusnya lu bisa nepis lah itu menurut gua. Bisa lah lu terbang, lu cuman bengong doang anjir, karena itu bisa lu jangkau. Kecewa gua. Maguire juga kelihatan agak nggak baik. Benar-benar banyak dari depan tuh sampai belakang tuh main buruk semua sih. Ya mungkin hanya ya Bruno doang sih yang paling bagus sih di pertandingan ini, karena dia lebih banyak mencari ruang, mencoba crossing, tapi alhasil nggak ada peluang. Terlalu tergantung sama Bruno, ini jadi problem selalu. Lu kalau bisa tergantung sama Bruno, ini bakal jadi masalah juga. Selalu yang diungkapkan sama Amorim, perlahan demi perlahan sudah terbukti ya guys ya, bahwa ya para pemain jangan dibiarkan manja. Ini yang lu harapkan manja ya akan berlanjut terus menerus gue rasa. Mungkin itu saja untuk review kali ini. Semoga lawan Aston Villa kita bisa menang, bisa capai secure di 4 besar, dan semoga menang-menang terus. Oke, sampai jumpa di Bahasa Sepak Bola. See you, bye bye.